Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Mutia Hairunisa, di sini sebagai tutor cetek. Dan aku Nurul Reski Arifin sebagai orator CT yang bakal mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai latihan soal untuk UTS dan problem solving. Nomor 4 ya, yang sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 5. Pak Zaki sedang merenovasi rumah yang dimilikinya dengan melibatkan 100 orang tukang. Oke. Mungkin sama seperti yang pernah sebelumnya juga, mungkin teman-teman pernah nemuin soal kayak gini waktu masih sekolah di SMP atau SMA gitu. Di sini kita lihat untuk 100 ketika melibatkan 100 orang itu eh, pembangunan itu dilakukan kira-kira 30 hari. Berarti untuk menyelesaikan pembangunan itu kita kali aja nih teman-teman, 100 dikali 30 berarti 3.000. Nah, untuk menyelesaikan pembangunan berarti dibutuhkan 3.000 ini. Setelah dikerjakan 8 hari, pembangunan diberhentikan karena cuaca buruk. Jadi udah dikerjain 8 hari, ini masih 100 tukang ya teman-teman. Terus dikerjain 8 hari, berarti progres pekerjaan itu udah 800. Tapi diberhentikan. Diberhentikan selama 2 hari. Berarti udah memakan waktu 10 hari. Sedangkan waktu awalnya itu 30 hari selesai. Ini udah makan 10 hari, berarti sisa tinggal 20 hari. Nah, sisa 20 hari, sedangkan yang dikerjain baru segini. Berarti yang perlu dikerjain laginya itu masih ada, pekerjaannya itu masih ada sebanyak dikurangi aja, berarti 2.200. Lebih 2.200. Pekerjaan yang harus dilakukan itu 2.200 dan waktu yang tersisa itu 20 hari. Berarti ini kita bagi aja 2.200 pindah ke atas ya teman-teman. 2.200 dibagi 20. Hasilnya itu 110. Berarti yang dibutuhkan itu untuk mengerjakan pekerjaan sebanyak variabel 2.200 ini dibutuhkan 110 orang. Sedangkan udah udah ada 100 orang, berarti dibutuhkan tambahan dikurangi. Dibutuhkan tambahan 10 orang. Jawabannya yang B. Jadi selama 30 hari itu selama dengan 100 tukang itu bisa dikerjakan 30 hari, berarti kerja yang harus dilakukan itu 3.000, terus 8 hari udah dikerjain, udah 800, sisanya 2.200, terus sisa waktu yang ada itu 20 hari. Jadi berapa pekerja yang dibutuhkan? Jadi 2.200 dibagi 20 itu 110 dan awalnya itu ada 100 pekerja. Jadi tambahannya itu 10 pekerja. Jadi jawabannya yang dia. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Ada 7 siswa gemar membaca buku dan
Oke, bisa dipahami soalnya. Nah, di sini diagram itu sahabat, menunjukkan hubungan sahabat. Dan angkanya ini berisi umurnya. Berarti Ben itu punya sahabat. Ben itu bersahabat sama Kim, sama Ted, sama Tom. Nah, di sini Ben selesai membaca sebuah buku baru dan ingin berbagi ke semua anggota. Belum ada yang pernah membaca, berarti di sini semuanya belum pernah baca, baru Ben doang. Nah, Ben ini mau ngebagi atau ngebinjemin bukunya ke semua anggota klub bacanya. Pertama kan dari Ben. Terus di sini ada aturan bahwa akan meminjamkan ke yang bersahabat, dan kalau semuanya belum baca itu bakal dipinjemin ke yang lebih muda. Berarti di sini Ben kan bersahabat sama Tom, Ted, sama Kim. Nah, yang paling muda itu Ted. Berarti Ben akan meminjamkan ke Ted. Terus sama kayak tadi, di sini Ted bersahabat sama Kim, Sarah, Anna, dan Bill. Berarti kita pilih yang paling muda. Yang paling muda itu Anna. Berarti Ted akan meminjamkan bukunya ke Anna. Kemudian Ana akan meminjamkan lagi ke sahabatnya yang paling muda. Yang paling muda itu di antara sahabat Ana, di antara Sarah dan Bill itu paling muda Bill. Berarti Ana akan eh, minjemin ke Bill ini. Terus Bill itu bersahabat sama Tom, Ted, Ana. Ted sama Ana itu udah baca buku. Berarti tinggal Tom. Ini ke Tom. Nah, Tom ini sahabat Tom semuanya udah pernah baca bukunya. Berarti di sini nih, kalau semua sahabat sudah pernah meminjamnya, akan mengembalikan ke siswa yang sebelumnya meminjamkan. Tadi yang sebelumnya minjemin ke Tom itu Bill, berarti Tom bakal balikin lagi ke Bill. Eh, ya, dari Tom dibalik lagi ke Bill. Terus semua sahabat Bill juga udah baca. Tom, Ted, sama Anna udah baca. Berarti Bill akan balikin ke orang yang sebelumnya minjemin ke dia, yaitu balikin ke Anna. Nah, Anna bersahabat dengan Bill, Ted, dan Sarah. Nah, ternyata Sarah ini belum baca. Berarti Anna bakal minjemin ke Sarah. Anna bakal minjemin ke Sarah. Terus di sini bisa dilihat bahwa kan ini yang ditanyain pembaca terakhir. Di sini udah terlihat sebenarnya bahwa yang belum baca tinggal Kim. Berarti Kim bakal jadi pembaca terakhir. Ini kita keep dulu. Kalau misalnya lagi ujian, teman-teman bisa nih langsung jawab Kim. Cuman karena di sini kita lihat dulu kebenarannya gimana. Jadi kita jabarin, kita keep dulu jawabannya Kim. Terus kita lanjutin lagi. Tadi udah sampai Sarah. Kemudian Sarah bersahabat sama Anna dan Ted. Dua-duanya udah baca buku, berarti dari Sarah akan dibalikin lagi ke Anna, karena Anna yang meminjamkan dia buku. Terus dari Anna dibalikin, karena sahabatnya semua udah ngerjain, dibalikin lagi ke Ted. Nah, Ted ini bersahabat sama Bill, Anna, Sarah, Kim, dan Ben. Yang baca tinggal Kim. Yang belum baca maksudnya. Yang belum baca tinggal Kim. Berarti dari Ted bakal dipinjemin ke Kim. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa yang terakhir baca itu adalah Kim. Jadi jawabannya yang D. Jadi yang akan menjadi pembaca terakhir dari buku tersebut adalah Kim. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ada 4 toples sama banyaknya. Kita langsung sekalian ini aja ya, sekalian pindahin datanya. Ini untuk satu untuk Ali, Badu, Cecep.
Jadi ini udah sesuai abjad ya. Toples 1 itu untuk A, kita anggap aja gitu. Ini untuk B, untuk C, untuk D. Nah, Ali tepat 3 butir tiap ngambil. Badu tepat 5 butir. Cecep tepat 7 butir. Dan Dedi tepat 9 butir. Nah, ini sisanya. Oke. Kalau kita baca di sini kita bakal ngebayangin bahwa itu kayak nyari KPK-nya ya, teman-teman. Nah, untuk cara menyelesaikannya, pertama, kita tulis dulu dari sisa masing-masing toplesnya. Ali itu sisanya, Ali itu toples 1 ya, sisanya 2, terus sisanya 3, terus toples 3 sisanya 2. Nah, toples 4 ini gak diketahui. Nah, di sini bisa kita cari KPK-nya dulu gitu, terus tapi kita jabarin aja satu-satu. Ali itu tiap ngambil itu eh 3 butir, tepat 3 butir sekaligus. Berarti sebelumnya sebelum sebelum tinggal sisa 2 ini, Ali pernah ngambil 3. Berarti jumlah sebelumnya itu ada 5. Nah, ini jadi ditambah 3 tambah 3 terus. Ini tuh jumlah jumlah permen sebelum diambil. Sebelum tinggal sisa 5 berarti asalnya ada 8. Terus kita tulis berarti ini asalnya ada 11, 14, 17, 20, 23, 26, dan seterusnya ya. Kita tulis segitu dulu aja. Terus yang B, Badu itu tepat 5 butir. Sekarang sisanya 3. Berarti sebelum diambil ada 8 butir. Sebelumnya lagi ada 13 butir. Ada 18 butir. Dan ada 23 butir. Nah, sebenarnya ini udah kelihatan ya. Tapi ini baru 2 toples. Belum sama yang toples ketiga. Kita tulis aja dulu 28, 30, dan seterusnya. Nah, toples C, Cecep tiap ngambil itu 7 butir sekaligus. Sekarang sisanya 2. Berarti sebelum diambil tuh ada 9. Sebelumnya lagi ada 16. Sebelumnya lagi ada 23. Sebelumnya lagi ada 30. Dan seterusnya. Sini udah kelihatan yang Cecep juga ada 23. Kemudian, Dedi selalu mengambil tepat 9 butir. Berarti, di sini kan kita bisa lihat bahwa yang sama-sama tuh ada 23. Kalau Budi tiap ngambil itu 9 butir, kita bisa lihat di sini ada 23. Hipotesis kita itu jumlah awal di toplesnya itu ada 33 permen. 23, sorry, 23 permen. Terus Dedi tiap ngambil itu sekaligus 9 butir. Berarti kita bisa kurangin aja. 23 dikurangi 9 itu 12, dikurangi 9 lagi itu 3. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kita tandain eh di sini nah, kan ini tidak jelas, tapi yang pasti kurang dari 9 butir. Nah, sebenarnya bisa aja kita cari lagi ke depannya ini juga, terus dapat yang samanya lagi. Tapi karena di sini ada ketentuan kurang dari 9 butir,
Jadi kita bisa simpulin bahwa kita ambil angka yang samanya tuh yang paling kecil yang ini. Dan kita dapat hasilnya itu 3. Ini tuh kurang dari 9 butir kan, betul. Jadi sisa permen pada toples 4 itu 3. Oke, teman-teman. Terus kita lanjut lagi nomor 8. Antara 1 dan 100 inklusif. Inklusif itu berarti 1 dan 100-nya itu termasuk. Termasuk. Mungkin teman-teman bisa cek lagi, takutnya aku keliru ya. Tapi eh seingatku begitu. Jadi kalau ada kata inklusif berarti angkanya tuh termasuk juga. Binti harus menebak. Nah, benar atau lebih besar. Maksimal. Nah, di sini kita bisa ngegunain teknik binary search. Sebenarnya teknik ini tuh dipelajari nanti di sesi UAS ya, teman-teman. Tapi gak apa-apa di sini buat mengasah otak teman-teman untuk menyelesaikan masalah atau problem solving ya, teman-teman. Nah, apa sih binary search itu? Jadi binary search itu kayak dibagi dua. Terus kan misalnya nih di sini dalam hal ini tuh angka kita anggap aja lebih kecil deh, 10 misalnya, dari antara 1 sampai 10. Terus disuruh menebak angka 7 misalnya. Jadi 10 tuh kita bagi dua dulu. Bagi dua, ke angkanya genap, kita cari yang awalnya gitu. Jadi kayak 10 dibagi 2 tuh 5, bakal 5. Terus misalnya di atas atau di bawah, kan 7 tuh di atas. Berarti kita bagi lagi nih antara 5 dengan 10. Berarti tengah-tengahnya berapa tuh? 6, 3, 8 ya. Nah, 8. Kita dapat 8. Terus eh di sini deh kita contohin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama kita nebak 5. Ada di atas atau di bawah? Di atas. Terus tengah-tengahnya ini 8. Ada di atas atau di bawah? Di bawah. Nah, di bawah berarti antara 6 atau 7. Kalau udah kayak gini kan tinggal nebak 2 kali lagi gitu. Nah, tapi ini misalnya 7 masih salah juga. Berarti sampai dapat eksplisit angkanya itu 6. Di sini kita nebak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kelihatan bahwa kalau 10 itu maksimal menebak. Maksimal menebak itu jadi ketika udah ada pasti itu angkanya. Jadi kayak tadi 5, terus kita tebak lagi 8. Setelah 8 ini kan masih ada 7, masih ada 6. Kita tebak 6 misalnya. Kan salah tuh. Setelah kita tebak 6, ya udah pasti itu 7 karena pas kita nebak 8, pas kita nebak 5, dia bilangnya ada di atasnya, terus waktu kita nebak 8 itu ada di bawahnya. Berarti antara 6 dengan 7. Ketika kita salah nebak 6, berarti udah pasti jawabannya itu 7. Di sini bisa dilihat bahwa maksimal pemilihan yang dilakukan itu ada 4 kali. Nah, singkatnya pokoknya dari binary search itu kita bisa lihat bahwa 10 ini, jumlah angka ini, itu tuh kan eh 10 lebih dari 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu 8. Terus kurang dari 2 pangkat. Pokoknya
eh kita coba masukin ini 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 2. Nah, di sini jadi soal ini tuh bisa pakai binary search. Dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua gitu, teman-teman. Nah, kita coba di soal nomor 8 ini. Hmm, Tadi di contoh yang 10 itu kan kita ketemu tuh bahwa 10 tuh kurang dari 2 pangkat 3. Terus kurang dari 2 pangkat. Kita tahu 2 pangkat 3 itu 8. Terus 2 pangkat 4 itu 16 kan. Jadi dapat kayak gini nih. Binary search berarti kita ambil ini. Karena kan ini pemilihan maksimal. Sedangkan 2 pangkat 4 itu udah lebih dari 10. Berarti udah cukup gitu, udah maksimal. Sedangkan kalau 2 pangkat 3 itu masih kurang dari. Jadi pemilihannya itu 4 kali. Seperti yang udah tadi kita cek gitu. Bakal kalau ada 10 pilihan atau ya pilihan, kita tebak satu di antaranya itu bakal maksimalnya itu kita 4 kali eh, nebak atau milih. Nah, karena terbukti seperti itu, kita bisa gunain di soal yang ini. Ini kan ada 100 angka. Terus, kalau kita lihat, 100 itu kurang dari 2 pangkat 6 ya. Iya, 100 itu kurang dari 2 pangkat 6 dan kurang dari 2 pangkat 7. Salah. 2 pangkat. Nah, dengan cara yang serupa tadi, berarti kita bisa simpulin bahwa tebakan maksimal yang diperluin itu 7. Sebenarnya sampai sini udah cukup ya, teman-teman. Tapi aku bakal bahas secara logikanya gitu lah. Misalnya, nih, sebuah angka. Sama kayak tadi caranya. Pokoknya ada misalnya dari 100, dari 1 sampai 100. Kita bagi dua. Itu kan bakal, misalnya kita bagi dua tuh jadi 50. Nah, kita pilih nih 50 pertama. 50 tuh bener atau enggak? Atau enggak ada di atasnya atau di bawahnya? Kita kan ini yang dicari itu maksimal tebakan. Berarti sampai eksplisit dapat satu angka. Berarti misalnya kita bagi dua lagi. Ternyata angkanya di atas misalnya. Di atas 50. Kita bagi dua lagi. Berarti berapa? 75 ya. Kita tebak lagi 75. Angkanya di atas lagi. Kita tebak lagi. Eh, tambah 13, 88. Ini udah 3 kali tebakan. Terus kita tebak lagi. Di atas lagi. Berarti antara 88 sampai 100. Antara 88 sama 100 berarti ada 12 angka lagi. Kita bagi 2, 6. Kita tebak lagi. Berarti ada angka 94. Kita tebak nih. Masih di atas lagi. Berarti antara 94 sama 100 ada 6 angka lagi. Terus kita bagi 2, tinggal 3. 3 angka berarti kan 6 dibagi 2, 3. Kita tambahin ke sini. Berarti 97. Nah, 97 misalnya masih salah kan.
Karena ini kemungkinan terburuk, eksplisit dapat satu angka, berarti masih salah misalnya. Kita tebak lagi di atas atau di bawah. Mau di atas mau di bawah, pasti kemungkinannya tuh sama. Karena tadi kita bagi dua kan, tengah-tengah. Jadi kalaupun di atas atau di bawah itu sama. Misalnya di atas. Berarti ada 3 angka lagi. Tengah-tengahnya berarti 99. Kita tebak 99. Masih salah berarti kan. Nah, di yang sebelumnya itu kan berarti tinggal dari 97. Tebakannya itu tinggal 98, 99, 100 kan. 99 salah. Berarti jawabannya itu tinggal ini atau ini. Tadi kan bakal dikasih tahu 99 tuh ada di atas atau di bawah. Berarti setelah kita nebak 99 misalnya di atas, kita bakal dapat eksplisit satu angka. Kalau di bawah juga kita dapat satu eksplisit satu angka. Jadi setelah dari angka 1 sampai 100, kita bagi dua, kita tebak ini. Kita bagi dua lagi, antara bawah atau atas itu bakal sama. Polanya itu bakal sama. Kita misalnya di sini ambil tadi atas, kita tebak ini setengahnya berarti 50 dibagi 2 tuh 25. 25 ditambah 50 karena di atas kan. Kalau misalnya di bawah berarti 25 dikurang 50 dikurang 25. Di sini di atas karena di atas jadi kita tambah 75. Masih salah lagi. Sisanya kita bagi dua lagi, 13 tambahin 88. Masih salah. Kita bagi dua lagi. Di sini 88 sampai 100 itu kan 12. 12 kita bagi 2, 6 kita tambahin ini. Terus masih salah. Sisa 6 kita bagi 2, 3. Berarti kita nebak 97. Masih salah. Tinggal sisa 3 kita bagi 2. Kita ambil tengahnya. Itu berarti 2. Kita tambahin 2, 99. Terus bakal dikasih tahu kan. Itu benar terus lebih kecil atau lebih besar. Nah, ketika dapat clue itu kita udah pasti dapat eksplisit satu angka. Jadi jumlah maksimal tebakan yang benar-benar diperlukan itu ketika dapat satu eksplisit angka itu. Berarti dari 1 sampai 100 itu terbukti bahwa ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali tebakan. Ini 6, terus setelah clue-nya dapat di atas atau di bawah, kita bisa milih itu yang benar. Jadi, terbukti di sini bahwa kita dapat maksimal 7 kali tebakan. Nah, sama dengan cara yang ini. Jadi, teman-teman kalau ujian, ini yang penting ngerti konsep dulu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau mau ujian, kita gunain cara yang ini, yang tadi. Kalau dapat 100 angka pilihan, itu kita lihat 100 itu kan lebih dari 2/6 dan kurang dari 2/7. Berarti 7. 7 kali tebakan dengan teknik binary search ini. Terus tadi misalnya 10. 10 itu kan lebih dari 2/3. 2/3 itu 8. Terus kurang dari 2/4. 2/4 tuh 16. Nah, kita ambil berarti maksimal tebakannya itu 2/4-nya itu berarti 4 kali tebakan. Misalnya ya kayak gitu deh, teman-teman. Nanti ada 1000 misalnya. Tapi enggak sih. Cuman kan kalaupun ada, teman-teman bisa pakai kalkulator kan kalau ujian. Cari aja 1000 tuh lebih besar dari 2/4 berapa, terus lebih kecil dari 2/4 berapa. Pakai log juga bisa kan. Terus nanti dapat hasilnya itu berapa. Jadi gitu ya, teman-teman. Konsepnya itu kayak dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Nanti kita akan dapat eksplisit satu angka. Kalau secara matematis rumusnya itu ini. Kita ambil yang ininya nih. Gitu ya, teman-teman. Oke, segitu aja dari aku. Kalau misalnya ada yang salah lagi atau keliru lagi seperti biasa, mohon maaf. Dan teman-teman kasih tahu ya di komen biar teman-teman yang lain juga tercerahkan dan aku nggak sesat jadinya.
Terus kalau ada yang punya cara lain, komen juga biar teman-teman yang lain lebih paham. Segitu aja. Terus kan ini kita video terakhir ya teman-teman untuk sesi UTS. Semangat UTS. Dan dari aku kayak waktu video pertama tuh, kalau misalnya kita ngadepin soal CT, kita buat mindset dulu bahwa CT itu bisa kok diselesain, jangan langsung kayak susah-susah gitu. Sebenarnya soal-soal yang kompleks tuh sebenarnya ya simple pengerjaannya. Jadi teman-teman ngerjainnya tenang dulu aja, biar otaknya bisa optimal. Gitu aja ya teman-teman. Kalau ada salah-salah mohon maaf, kita belajar bareng-bareng. Oke, segitu aja dari aku. Semangat UTS. Dadah. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat belajar and see you on the next video.